Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini mahasiswa-mahasiswi Forum Mahasiswi As-Sa'idiyah Nurul Ulum Tambak Beras Jombang, bahwa kita masih dalam pembahasan as-sa'yu bainas sofa wal marwah, ya. Kemudian saya tidak mengulang karena ini pembahasannya ringan, ya. Kita langsung masuk pada hikmatut tasyri'. Hikmah disyariatkannya ayat ini. Hikmah yang pertama, as-sofa, adapun gunung Sofa, wal marwata, dan gunung Marwah, itu min sya'airillahi, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, wa i'lami ta'atihi, dan informasi tentang bertaat kepada Allah, allati ta'abbadna Allaha biha, yang dengan Sofa dan Marwah maksudnya ibadah sa'i, dengan lantaran ibadah sa'i itulah kita ini ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ibadah umroh atau haji. Yang nomor 2, as-sa'yu bainas sofa wal marwah ihya'un li haditsatin tarikhiyah. Bersa'i di antara gunung Sofa dan gunung Marwah adalah menghidupkan peristiwa sejarah, waqa'at yang terjadi li Ummi Ismail alaihissalam, kepada ibunya Nabi Ismail, salam sejahtera untuk ibu dan putranya, yaitu Ismail. Jadi selalu didoakan, ya, alaihimas salam, salam sejahtera untuk mereka. Ingat, ya, ketika ibunya itu lari-lari ke sana kemari tidak menemukan air, sementara Nabi Ibrahim sudah meninggalkan mereka. Nanti ada cerita. Apa yang saya ceritakan kemarin ada di kitab ini, insyaallah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, tamassaha, demek atau mengusap, tamassahul musyrikina, olehnya mengusap orang musyrik, bil asnam, dengan berhala fil jahiliyati, di era jahiliyah, anda sa'i, ketika bersa'i, iku layam naul mu'minin, tidak menyebabkan dilarangnya orang mukmin minasa'i, dari bersa'i, bainahuma, di antara Sofa dan Marwah. Saya dunia dulu ketika zaman belum ada Wali Songo gitu kan, itu pada orang-orang pada ke kuburan gitu, ya, kuburan yang dianggap keramat. Nah, ternyata memang itu adalah kuburannya ulama atau wali-wali pada masa kuno dulu. Kemudian ketika Islam sudah masuk, yang dibawa oleh Syekh Subakir, dibawa oleh Wali Songo, apakah kemudian kita tidak boleh ziarah kubur keramat itu? Kalau memang ada sejarah yang membuktikan bahwa itu adalah makom ulama, makom aulia, ya tentu saja dibuktikan oleh prasasti dan seperti itu, ya kita boleh kalau sekedar ziarah saja. Ziarah itu kan marani, ya. Ziarah apa artinya?
marani kok gak oleh. Yang nggak boleh itu kan minta kepada kuburan. Nah kalau makom-makom atau makam-makam Wali Songo itu jelas adanya dan ada sejarahnya, yaitu yang semestinya kita ziarahi. Tabarukan, bukan untuk minta-minta kepada orang yang ada di dalam kuburan, akan tetapi minta kepada Allah dengan wasilah. Wasilah itu ya boleh, ada emang wasilah. Di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang menerangkan tentang wasilah-wasilah itu ya. Dan itu ada pembahasan tersendiri. Nomor 4, as-sa'yu wajibun. Sa'i itu berhukum wajib bagi siapa? Ala man hajjah, bagi orang yang haji Baitul Atiq, di Baitullah. Atiq itu maknanya kuno, cara Jawane antik. Antik, barang antik kuno. Kenapa kuno? Karena Baitullah itu sudah ada bersamaan dengan Allah menciptakan bumi, bangunan itu. Makanya disebut Bait Allah, Baitullah. Nah kemudian karena bumi itu bergerak ya, kemudian lapuk oleh zaman karena terjadi getaran-getaran di bumi, maka kemudian Bait Allah itu atau yang disebut dengan Baitul Atiq itu tinggal pondasinya, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Nah di sebelahnya Ka'bah itu, di sebelah kanannya Ka'bah, pintu Ka'bah, di sebelah kanan pintu Ka'bah itu ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Masya Allah, senang ya. Sa'i itu wajib bagi orang yang haji di Baitullah, auzarohu atau menziarahi Baitullah lil umrati, untuk umrah. Jadi ziarah itu maknanya ya nekani, marani. Sekarang alhamdulillah makamnya Mbah leluhur saya, Mbah leluhur kami, Mbah Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan di Jogja itu sekarang sudah bersih, sudah dirapi-rapikan begitu. Ya ada beberapa keluarga atau tokoh yang hadir ke sana. Itu sebagai bukti sejarah bahwa bagi Ahmad Dahlan adalah orang besar, bukan hanya pada zamannya, tapi sepanjang zaman. Itu sebagai prasasti, itu penting untuk dibuktikan. Nah, ziarah itu antara lain adalah untuk membuktikan jasa-jasanya. Perannya juga di dalam syiar Islam di Indonesia. Misalnya orang itu termasuk yang tidak yakin dengan ziarah atau tahlil apa, ya kalau sekedar datang juga enggak apa-apa, sekedar datang. Nanti kalau anak-anak ke Jogja ziarah lah ya ke sana, itu termasuk. Nenek moyang kami yang di Jogja juga makamnya di sebelah-sebelahnya situ. Nanti anak-anak kalau di Google itu lihat makam Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diziarahi sekarang. Kemarin saya melihat ada beberapa tokoh hadir ke sana. Saya ya niat tapi belum kesampaian, insyaallah. Dan yang kelima, at-tatawwu. Tatawwu itu berbuat baik, beribadah bil haji, dengan haji wal umrati, dan umrah, fi ghairil fardhati, pada selain yang diwajibkan. Maksudnya ada yang haji yang 2 kali itu kan sifatnya itu sunnah, tapi niatnya ya tetap wajib. Jadi wajib hanya sekali kan haji itu. Kalau umroh ya sunnah terus sunnah ya. Umroh pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ya, sunnah.
Orang yang mau berbuat baik dan haji dan umroh sekalipun sudah pernah haji, sudah pernah umroh, iku min madzahiri kamalil imani, termasuk bukti sempurnanya iman. Nah, jadi kalau ada orang berkali-kali haji, berkali-kali umroh, jangan dicela, jangan dilokno. Ini itu ibadah kok ya. Ada yang berpendapat memang haji itu sekali, selebihnya itu setan, kayak gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini pendapatnya ulama dan itu tidak ngawur, mesti ada dalilnya. Ya enggak apa-apa, itu keyakinannya. Kalau kita punya keyakinan yang berbeda, ya enggak apa-apa. Memang tradisi berbeda itu sejak pada zaman Nabi Muhammad, pada awal Islam itu juga sudah ada tradisi berbeda. Nah, ini bicara tentang Islam, tidak berbicara tentang nabi-nabi terdahulu. Wah, kalau nabi-nabi terdahulu kalau berbeda pendapat dengan nabinya ekstrim, diapakan? Dibunuh. Nabi-nabi itu, nabi-nabi Bani Israel itu hampir semuanya dibunuh. Nah, Nabi Isa mau dibunuh tapi nggak kena karena keburu diangkat oleh Allah Ta'ala. Allah nomor 6, Allahu syakirun. Allah itu maha menerima. Syakir itu maha menerima. Nah, syukron, kalau kita mengatakan syukron jazil, wis tak terima dengan penerimaan 20 jari. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Syukran jazil. Syukran jazil, syukran jazila. Itu jazil ya. Allah syakirun, Allah itu maha menerima li'ibadihi kepada hambanya. Maksudnya hambanya yang beribadah. Jadi kalau kita sholat, puasa, zakat, haji itu tidak usah ragu-ragu. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Ini. Itu penyakitnya orang yang haji pertama, itu mesti ada keraguan. Aduh, ya Allah, diterima tak gak yo hajiku wingi pas umroh aku ngentut, wingi pas umroh aku kedemek wong lanang, wingi pas ikhram aku ketok rambute, aduh wingi aku ngomongno wong rasani wong, aduh astagfirullahaladzim, diterima tak gak yo. Itu enggak boleh seperti itu. Nggih. Harus salah. Yakin bahwa ibadat kita diterima oleh Allah sambil mohon maaf, ya Allah, saya bisanya seperti ini, adapun ada kekurangannya ya Allah, mohon dimaafkan. Adapun ada ketidaksempurnaannya ya Allah, mohon disempurnakan karena Engkau maha sempurna. Itu harus yakin. Nggak menurut titik-titik setan, ragu. Kayak kita mau wudhu itu ya, itu sering ragu-ragu enggak? Aku mau musafiki kok musafiki, habis ini kok ini, aku mau masih kata tadarus ya, itu biasa seperti itu. Makanya kemudian ada kaidah bagaimana berpegang pada yang diyakini. Bagaimana kaidahnya? Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Kalau tadi sudah wudu, berarti yang diyakini yang mana? Ya sudah wudu. Yang diragukan yang mana? Yang belum wudu. Nah, lo tadi sudah wudu, ngentut tagak yo al aslu sudah wudu. Yang diyakini ya sudah wudu. Yang diragukan yang ngentutnya tadi itu ya, yang ngentutnya itu yang diragukan. Makanya belajar fikih itu supaya ini wajib disertai dengan belajar usul fikih, belajar qawaidul fiqhiyah. Ada kelompok-kelompok Islam di Indonesia ini yang pokoknya Quran dimaknani, hadis dimaknani, berser saulang hatam selesai.
Nah itu ya kayak apa pemahamannya ya sangat dangkal. Ulama kita atau kita sendiri mondok bertahun-tahun, apakah ya sudah iso temenan? Ya belum, masih harus terus belajar ya. Masalahnya sudah ngaji fikih abah itu ngaji Fathul Mu'in ya, supaya satu saat minta kepada abah ngaji apa itu usul fikih atau fikih, atau sampean belajar sendiri. Kalau dulu sudah pernah belajar ketika di tingkat aliyah ya tinggal mengulang kembali saja ya, jadi nggak usah tergantung pada guru, tapi kalau berguru ya akan lebih baik ya. Kita lanjut. Amaro jalla sana'u, itu jalla sana'u itu sifatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha agung yang maha luhur memerintahkan al-mukminina kepada kaum mukminin bisa'i dengan beribadah sa'i baina Safa wal Marwah. Kapan? Indal haji awil umroh, ketika haji atau umroh. Beda dengan tawaf ya. Kalau tawaf itu misalnya kita awake waras, sehat, longgar, waktu sambil nunggu apa sholat atau habis sholat kemudian kita tawaf, itu nggak usah nunggu haji atau umroh, yang nggak ditawaf kita aja niat ingsun tawaf karena Allah ya, labbaik Allahumma, atau apa niat saya niat tawaf karena Allah gitu. Bismillahi Allahu Akbar, pas ngebunyi kencengi apa sudut itu Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Terus laku sampai 7 kali putaran. Tawaf itu maknanya putaran. Ya niat tawaf karena Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Dadanya nggak boleh ngadep gini, nggak boleh ngadep ke apa Hajar Aswad. Dadanya tetap ke depan, yang tengok hanya wajahnya. Nah, situ ini. Bismillahi Allahu Akbar. Nah ini sejarah cium jauh. Lainnya ada cium jauh gitu. Gitu ya. Padahal aslinya itu cium jauh ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan tidak seperti itu ya. Itu kan ada nomornya itu. Ya beda. Itu cium jauh Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Cium ya. Kalau Nabi itu dulu pernah mendemekno itu apa mendemekno itu ya, menyentuhkan tongkatnya, kemudian tongkatnya dicium. Bismillahirrahmanirrahim pakai tongkat. Jadi boleh. Kalau jarak jauh atau gerumbel-gerumbel gitu jajakan itu ada jarak jauh pakai tongkat ini boleh. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu tidak sekedar lucu, tapi itu tasyri', syariat. Lo Nabi kok tawaf dengan apa? Menyentuhkan tongkatnya di apa sujud Ka'bah di apa itu Hajar Aswad itu ya. Pas kencengnya sujud Hajar Aswad itu tidak lucu-lucuan, itu syariat bahwa boleh gitu ya. Boleh melakukan apa itu penghormatan kepada Ka'bah dengan menggunakan tongkat yang niatnya adalah untuk menyentuh itu dan kemudian dicium, bukan untuk lucu-lucuan atau aneh-aneh. Wa ja'ala, dan Allah memerintahkan as-sa'ya, ibadah sa'i dijadikan min sya'airi dinillahi, termasuk tanda-tanda kebesaran agamanya Allah ya. Share, makanya kalau ada yang api-api itu di-share, ngaji ini di-share, syiar, share.
Wa min ma'alimi ta'atihi, dan termasuk bukti-bukti atau tanda-tanda ketaatan kepada Allah. Bayangkan ya saudara sekalian, atau dari penjuru dunia tiap hari beratus-ratus pesawat dari penjuru dunia untuk ibadah umroh. Masya Allah, itu panggilan Baitullah, panggilan Baitullah gitu ya, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Begitu kalau dulu kan masih kecil itu nyanyi-nyanyi begitu. Wadhalika ahya. Nah, ini ada yang salah, dibenarkan ya. Tilka, ya itu tadi apa, beribadah apa, sa'i, iku ahya, menghidupkan atau mengingatkan, lihaditsatin, yaknya dibuang, linya ditaruh di sebelum hak, itu li itu dicoret saja, lihaditsatin tarihiyatin, ya bahwa sa'i itu mengingatkan pada peristiwa sejarah, min anwa'id dzikroyatin, termasuk macam-macamnya peringatan atau prasasti-prasasti, peringatan-peringatan fi tarikhiyatil insaniyati, dalam sejarah kemanusiaan. Nah, di sana ya. Nanti ada keterangannya di belakang. Tilka ya haditsatu Ismail alaihissalam, yaitu peristiwa Ismail bayi, Nabi Ismail yang masih bayi alaihissalam, ma'a ummihi, beserta ummiknya, yaitu Sayyidah siapa? Hajar ummul mu'min. Ma'a ummihi, beserta ummiknya Hajaro, yaitu Sayyidah Hajar. Al-mu'minati, seorang perempuan yang mukminah, as-sabirati, yang sabar. Nek awake dhewe dadi wong wedok ditinggalno koyo gitu itu kuat ndak kira-kira itu? Ya, enggak kuat, wis mate ngadeg. Tapi karena ini dikehendaki oleh Allah, maka Sayyidah Hajar itu diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Ya. Ba'da antara kahal Khalil Ibrahim alaihissalam, setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fi makanin kofrin, di tempat yang sunyi, laisa anisin, yang tidak ada kenyamanan, wala samirin, dan tidak ada teman bicara, berarti sepi mampri, hutan, bukan hutan, apa di sana namanya itu padang pasir, ka ono wit-witan, ka ono air, sing ada hanya gunung batu dan pasir. Kalau dingin yang luar biasa, kalau panas-panasnya Masya Allah. Itu karung gendong anak bayi. Wala sakinen, dan tidak ada rumah tempat berteduh. Bayangkan, terus berteduh di mana? Sayyidah Hajar bersama Nabi Ismail yang masih bayi pada saat itu, masih dipanggil Sayyid. Kalau belum jadi Nabi dipanggil Sayyid, karena Habib belum ada waktu itu. Pada zaman Nabi, Habib itu juga belum ada, nggak ada ya. Jadi dulu putra wayai Kanjeng Nabi yang perempuan dipanggil Sayyidah, yang laki-laki dipanggil Sayyid.
Kalau Habib-Habib itu buatan orang Yaman ya, istilah yang dipakai oleh orang Yaman. Wala sakinin, dan tidak ada rumah tempat untuk berteduh. Tarokahuma, ada titik-titik itu artinya di sini itu ceritanya masih panjang ya. Tarokahuma, Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyid Ismail dan umiknya Sayyidah Hajar imtithalan, karena untuk melaksanakan di amrillahi subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala fi hadis di dalam ini padang pasir asyasaati kang terhampar al-wasi'ati kang luas, allati la yaskunha ahadun, yang tidak dihuni oleh seorang pun. Seugel-ugel wong itu tidak ada, sepotong orang loh, sepotong aja nggak ada. Tapi kalau ada orang sepotong yang menakutkan ya seorang pun tidak ada itu. Li'anna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla yuridu menghendaki ayyamuraha, untuk memakmurkan sohro asyasi'ah al-wasi'ah bisukani, dengan para penduduk. Artinya Allah menghendaki agar kota Mekah yang sekarang jadi kota Mekah itu nanti dihuni oleh para manusia. Wa yaj'alu hadil bu'ata, dan Allah menjadikan bukit ini al-mubarakata, yang diberkahi, makanan sebagai tempat libinai baitihil antik, untuk membangun baitnya yang kuno. Wa mahbiyun, dan diminati li'afidatil malayina minal bashar, dan diminati oleh jutaan para manusia. Jadi didoakan oleh Nabi Ibrahim. Kita kan sudah baca ayat-ayat doa Nabi Ibrahim ya. Kemarin itu kita juga sudah tambahkan doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Sayyidah Hajar. Ini nanti ada ini. Wa kana Ismail tiflan rodi'an, dan adalah Ismail kecil. Ismail masih kecil, itu masih netek. Falamma arada Ibrahim alaihissalam, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkehendak arju'a, untuk kembali ke Baitul Maqdis, tabaathu Ummu Ismail, maka diikuti oleh ibunya Sayyid Ismail. Faqalat, maka berkata siapa? Ummi Ismail, ya Ibrahim, wahai Mas Ibrahim, aina tadhhabu, kemana engkau pergi? Wa tatrukana fil makanil kufri, dan kau tinggalkan kami di tempat yang sunyi. Batat rukuna, taruh ayat rukun, dan meninggalkan kami di tempat yang sunyi. Alladila anisa, yang tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Wala samiro, dan tidak ada teman bicara. Faja'ala, maka tumandang lek joro-jorone, maka faja'ala, maka berbuat sebuah Ibrahim layal tafitu, artinya menjadikan dirinya itu layal tafitu ilaiha, tidak menoleh kepada Sayyidah Hajar. Kenapa? Mukhafatan, karena khawatir antusrifahu antanfi bi amrillahi, untuk membelokkan dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi hijrahnya Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Hajar dan Sayyid Ismail bayi pada waktu itu atas perintah Allah. Yang dimaksudkan ke depan nanti Bakkah itu akan menjadi kota internasional yang digandrungi oleh manusia sejagat, dan sekarang terbukti. Ketika ditanya, kemana Mas Ibrahim? Ya gitu ya, gimana itu? Maqalat ya Ibrahim, wahai Mas Ibrahim, Allahu amaroka bihada. Anyan di sini panjang itu apakah, jadi a bermakna hal. Apakah Allah merintahmu untuk meninggalkan aku seperti ini? Tola, maka Nabi Ibrahim menjawab, na'am, gak iya tapi saking gak tegur, aywa, na'am. Oke. Kalau memang perintah Allah, kalau memang perintah Allah, la yudolli ana Allahu, la yudolli Allah, la yudolli Allahu, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Nah, kemudian Tuma rojaat, nuli kembali sopo Sayyidah Hajar, pantolako dan pergilah sopo Ibrahim alaihissalam. Kembali kemana? Kembali neng dempete Ka'bah. Ya, Zam-Zam itu kira-kira berapa dari dulu tuh? Dulu ketika saya haji tahun 93 itu kira-kira jaraknya itu 20 meter dari Ka'bah. Ya, itu sumurnya itu. Ya wallahu alam pada waktu itu jaraknya berapa kita nggak tahu ya. Tapi dari kejauhan ketika sudah dada-dada dengan Nabi Ibrahim, kemudian dengan perasaan yo sedih, yo haru, yo berat, yo ikhlas campur aduk jadi satu. Kemudian Sayyidah Hajar kembali ke sisinya Ka'bah. Ya, hatta idza kana indakanyati, sehingga Ibrahim sampai di tempat yang disebut dengan Thaniyatul Wada. Ingat keterangan Thaniyatul Wada, yaitu semacam batas kota, ya, tempat perpisahan. Nah, kalau kita pergi ke stasiun pakai kereta ya, kita taniyahnya di stasiun. Kalau pakai pesawat taniyahnya di bandara. Nah, itu Thaniyatul Wada. Dan itu memang jalur utama yang dijadikan oleh orang-orang, para pedagang dan orang-orang pada umumnya pada saat itu kalau keluar masuk kota Mekah lewat pintu itu yang disebut dengan Thaniyatul Wada. Nah, di Madinah juga ada Thaniyatul Wada. Nah, tempat menjemput keluarga yang datang atau tempat mengantar keluarga yang pergi, disebut dengan apa? Thaniyatul Wada. Makanya Nabi diterbangi oleh mbak-mbak, perempuan-perempuan, gadis-gadis cantik itu kan ketika sudah nyampe di perbatasan kota Madinah. Dendeng-dung, dendeng-dung, dendeng-dung. Tala'al badru alaina min thaniyati wada'. Subhanallah kan. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Nah, itu kan desainnya tuh wajib. Di sini disingkat dengan asalnya pakai al-ma'rifat. Yang disebut adalah, yang dimaksud adalah Thaniyatul Wada. Sampai Nabi Ibrahim tempat di Thaniyatul Wada.
Kira-kira buruknya itu diparkir di sana. Bihaitu yarohum. Nah, di nek maknane itu sekiranya, ya. Sekiranya Ibrahim bisa melihat mereka, yaitu Sayyidah Hajar dan Sayyid Ismail, wala yarawnahum, dan Sayyid Ismail dan Sayyidah Hajar tidak bisa melihatnya, wala yarawnahu, dan istri dan putranya tidak melihatnya. Maka apa dilakukan oleh Ibrahim ketika sudah sampai di Saniyatul Wada? Istaqbala, maka Nabi Ibrahim menghadap diwajihi dengan wajahnya jihatal baiti di Baitullah. Semada'a, kemudian berdoa biadi da'awat, dengan doa-doa ini al-mubarakat, yang diberkati, alati dzakaral Qur'anul Karim, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Titik 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat samarati la'allahum yashkurun. Nih surat Ibrahim ayat 7. Nanti sambil lihat di sana ya, dungane Nabi Ibrahim itu mandi. Golek arep mondokno anake utawa arep mondokno dirinya nang di rumah mertua, donga ini. Orang tuanya berdoa ya. Berdoa ya. Ini tawasulan dengan doanya Nabi Ibrahim. Sampai sekarang Mekah itu yang mengagumkan, gak ada buah-buahan, gak ada tanam-tanaman selain kurma. Itu di sana gak musim apa? Gak musim mangga, ada mangga. Gak musim buah apa aja itu, gak mengenal musim, gak tahu dari mana. Ini berkat doanya Nabi Ibrahim, Insya Allah, gitu ya. Jadi terkait dengan sa'i di antara Safa dan Marwah sudah tidak ada masalah. Kebanyakan para ulama menyetujui bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah itu adalah termasuk rukun haji. Tapi jangan dikira selesai di situ. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, di dalam kitab tafsir ahkam terutama, itu diceritakan begini. Memang tradisi berbeda itu sudah sejak zaman Nabi Adam itu, ya, sejak ada manusia itu, likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya apa? Pendapat. Ya, Nabi Adam berbeda pendapat dengan Ibu Hawa. Kemudian anak-anaknya juga berbeda pendapat, bahwa sampai bunuh-membunuh gitu ya. Sampai beda pendapat dengan para nabi Bani Israel yang membunuh para nabinya. Kemudian pada masa Nabi Muhammad, apakah tidak ada orang yang menyelisih Nabi? Ada. Misalnya Nabi itu ketika habis perang apa, saya lupa, itu ada pembagian ghanimah, ya. Pembagian ghanimah itu apa? Rampasan perang. Nah, di dalam membagi rampasan perang itu, Nabi lebih banyak memberikan bagiannya kepada bagian ghanimah, lebih banyak diberikan kepada kaum muhajirin. Sementara kaum Ansor diberi lebih sedikitnya, sebetulnya selisihnya nggak banyak. Kemudian orang Ansor itu marah-marah, Nabi nggak adil, ya Allah. Kalau bahasa cerita itu ya, riwayat itu nggak tega, kok Nabi diunekno nggak adil. Lah nek Rasulnya Allah nggak adil, sing manusia kayak kita ini ketemu piro keadilan? Nggak ada keadilan sama sekali, ya. Nah, Nabi itu paling adil.
Nah, kenapa? Kemudian Nabi beralasan karena orang muhajirin itu adalah orang-orang yang paling berjasa di dalam perjuangan awal Islam. Ketika Nabi masih sendirian, diutus oleh Allah, tidak ada siapa-siapa, yang menyokong perjuangan Nabi adalah kaum muhajirin. Nah, ketika kaum muhajirin pindah ke Madinah, apakah hartanya dibawa? Untonya dibawa? Tidak, kecuali yang dinaiki, dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat lain yang berhijrah yang tidak punya unta. Jangankan hartanya, istrinya, anaknya yang nggak mau berislam ditinggal, pacarnya juga ditinggal. Kemarin sudah saya ceritakan seorang laki-laki gagah berani yang meninggalkan pacarnya. Siapa namanya itu? Marfad bin Marfad al-Ghamari. Nah, karena punya pacar namanya Anakon tidak mau masuk Islam, ditinggal itu. Oh, nggak mau masuk Islam, bye-bye. Agamamu, bye-bye. Islam telah memisahkan di antara kita. Dadah, bye-bye. Tinggal di Marsad al-Ghamari sampai itu ya, sampai setengah gila dia namanya bacanya. Yo, hartanya semuanya, anaknya apa ditinggal, hartanya nggak ada yang dibawa. Karena itu kalau kaum muhajirin ini belum ikut berperang, mau ikut berperang ketika di Madinah, mereka dikasih bagian banyak karena sudah meninggalkan harta bendanya dan keluarganya yang tidak mau masuk Islam. Dan yang menyokong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Berapa? 6 tahun di Mekah, Nabi itu hanya dapat orang berapa? 120 orang. Ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan untuk berhijrah karena rupanya Mekah berat bagi Nabi untuk mengawali perjuangan. Jadi besok kita nih kalau berjuang di mana-mana kok angel, gimana caranya? Berhijrah. Boleh berhijrah, boleh lahan sendiri, boleh berhijrah ke mertuanya. Yang mana lah yang dianggap subur untuk berdakwah. Gitu. Ya, ini kan Nabi. Ini perintah Allah begitu. Kemudian di Madinah itu sudah dielu-elukan. Padahal Madinah dengan Mekah itu jauh perjalanan, kira-kira 2 bulan gitu ya. Perjalanan jauh sekali. Pesawat itu berapa ya? 2 jam kira-kira. Nah, seperti itu. Kalau jalan darat itu 6 jam, sampai 6 jam. Seperti itu, jauh. Dan makanya kemudian para kaum muhajirin ini diberi banyak. Om Ansor itu mengatakan Nabi tidak adil, subhanallah. Terus diberi alasan. Jadi pendapat itu mesti gak boleh pokoknya, tapi kesombong. Harus ada alasannya. Jadi tradisi berbeda pendapat itu sejak dulu kala. Bahkan para sahabat juga pernah menentang Nabi. Ketika Hadisatul Ifki ada cerita apa itu, peristiwa hoax yang menimpa kepada Sayyidah Aisyah, di mana sahabat Ali berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu rata-rata mengatakan bahwa ya Rasulullah, Aisyah adalah Al-Karimah, Ibnul Karim, wanita yang mulia, anak orang yang mulia, cucu orang yang mulia. Dan orang yang terjaga tidak mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli fitnah. Itu rata-rata seperti itu. Apalagi orang ibu-ibu, emak-emak itu membela banget sama Sayyidah
Sayyidah Aisyah itu cintanya Masya Allah ya. Kemudian yang berbeda siapa? Sahabat Ali. Ali, kamu gimana nak pendapatmu tentang Sayyidah Aisyah ini? Ya Rasulullah, tak kurang ngomir kelebihanmu. Jadi koyok-koyok nyepelekno Sayyidah Aisyah itu di luar kamar. Waktu itu Sayyidah Aisyah ada di dalam kamar dan mendengar sebagai sosok yang teruji berat, terfitnah berat, fitnah zina kayak gitu, kemudian Sayyidah Aisyah semakin sakit hati. Nah, namanya manusia ya manusiawi. Nah, kekecewaan Sayyidah Aisyah ini kemudian meletus pada saatnya terjadilah perang Jamal ketika terjadi pergolakan politik apa itu balikan kekuasaan gitu ya. Nah, itu Sayyidah Aisyah ini sampai mangkel itu mati rasanya ya. Itu ya namanya manusia ya. Dan itu tidak menyebabkan Aisyah itu cacat atau bagaimana. Ya tidak, ya, itu manusiawi ya. Kemudian Sayyidah Aisyah itu memuji-muji dirinya. Nah, masih ingat ujian Sayyidah Aisyah kepada dirinya sendiri? Ketika ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari apa yang difitnahkan oleh ahli-ahli fitnah itu, bebas bahwa Sayyidah Aisyah tidak melakukan pelanggaran syariat, yaitu berzina. Itu Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad. Setelah 2 bulan Sayyidah Aisyah itu meringkuk sendirian, tidur sendirian sampai minta pulang di rumah abahnya yaitu Sayyid Abu Bakar. Karena Nabi tidak mau demek, khawatir kadang musta'mal atau bagaimana. Sampai Allah memberitahu bahwa tidak terjadi apa-apa kepada Sayyidah Aisyah. Ini saya membuka kitab yang lain, ini As-Sabuni juga ini. Nah, ini saya baca. Keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman, tahu nggak kamu? Aku itu mempunyai 9 keistimewaan yang tidak dipunyai oleh siapa? Oleh ummul mukminin yang lain. Di sini yang pertama, keistimewaanku adalah ketika aku akan dinikahi oleh Nabi, itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan membawa fotoku. Nah, foto itu ada nempel di tangannya malaikat Jibril. Muhammad, ini loh calonmu. Oh itu toh, oh lah ini aku tanya Abu Putrinya Abu Bakar. Nah, itu senang banget kan Nabi. Itu sepeninggal Sayyidah Khadijah. Makanya saya sampai senang banget membuat syairnya Sayyidah Khadijah ya, karena peristiwa-peristiwa yang heboh yang menyangkut perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saya tuh ditunjukkan fotonya. Foto saya dibawa oleh Jibril, di tangannya Jibril itu ada foto saya. Nah, ini. Kemudian keistimewaanku yang kedua, aku itu dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis. Takut kena cekalan. Aku dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis. Nah, gitu ya. Sedangkan istri-istri Nabi yang lain sudah pada janda. Nah, gitu ya. Terus keistimewaan yang ketiga ya, bahwa Nabi itu wafat ada di pangkuanku. Nah, Masya Allah, Nabi Muhammad wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad dimakamkan di kamarku. Di kamarku. Ya karena berjajar-jajar itu bukan rumah tapi apa? Kamar ya. Dan yang ngeduk tanah bakal makamnya Nabi itu adalah malaikat. Di mana? Ya di kamarku.
Jadi aku tahu malaikat keduk-keduk, apakah pakai pacar atau tidak tahu, alam. Sayyidah Aisyah tidak menceritakan, tapi itu Sayyidah Aisyah tahu itu malaikat itu bakal apa itu pusaranya Nabi itu ya. Dan ketika keistimewaanku yang nomor berapa tadi? Keistimewaan Sayyidah Aisyah yang kelima itu bahwa ketika ada ayat diturunkan dan saya sedang istirahat bersama Nabi dalam satu tikar, saya santai saja. Ketika ayat turun, saya tetap bersama Nabi, saya tidak lari. Sementara istri-istri yang lain, apabila malaikat Jibril datang membawa wahyu, mereka lari ketakutan. Jadi Sayyidah Aisyah ini ya centil, cerdas, pede gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang berapa tadi? Yang 6 dan berapa? Saya itu putrinya Khalifah Abu Bakar, Khalifah yang pertama. Jadi saya ini bukan orang sembarangan kok difitnah-fitnah. Ngawur itu yang hoax gitu. La'anahumullah. Didoakan jelek oleh Sayyidah Aisyah. Ngawur itu orang yang memfitnah saya. Saya ini perempuan nggak murahan, nggak sembarangan. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ketika fitnah itu menimpa saya, maka Allah menurunkan ayat membebaskan aku dari jeratan fitnah itu. Nah, aku yang ke-8-nya, aku itu diciptakan dari orang yang terbaik dan hidup di sisi pasangan yang terbaik, manusia yang terbaik. Aku anak orang yang paling baik dan dinikahi oleh orang yang paling baik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahu nggak sih kamu bahwa yang ke-9, aku itu termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah rizqom karimah, yaitu surga. Yang lain tidak disebut, tapi Sayyidah Aisyah itu disebut dalam surat dalam ayat yang membebaskan Aisyah dari zina, itu disebut bahwa Sayyidah Aisyah itu nanti akan diberi Allah rizqom karimah. Ayatnya itu ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Insyaallah, subhanallah. Jadi intinya apa? Lepas dari masalah ibadah saat ini, memuji dirinya itu boleh. Mbak cantik, memuji dirinya itu boleh. Mas memuji dirinya itu boleh. Oke, coba besok ngaji lagi. Aku ingin tahu kalian memuji dirinya sendiri. Ya, aku berani memuji diriku sendiri. Ya, tapi ya malu ya kalau ditunjukkan kepada orang lain. Tapi itu boleh. Nah, Sayyidah Aisyah ini memang apa kelebihannya, keistimewaannya itu layak untuk diinformasikan kepada khalayak umum. Tapi kalau kita ya malu sendiri, kecuali kalau memang sudah layak untuk diekspos keistimewaannya itu, ya enggak apa-apa. Ya, gitu. Siapa berani memuji dirinya sendiri di depan ibu? Apa? Berani kamu? Mbak, siapa yang berani memuji dirinya di depan ibu? Ya. Kalau aku sih berani aja, cuman kan kok gak pantas temen ya gitu. Misalnya aku lo cantik, kan banyak yang lain yang cantik. Misalnya aku bilang aku lo pinter, kan banyak yang lain yang lebih.
Jadi tidak pantas kalau kita itu memuji diri sampai diumum-umumkan gitu. Itu namanya apa? Apa itu? Takabur ya, takabur. Tapi Sayyidah Aisyah ini bukan dalam rangka takabur, tapi ingin menunjukkan kepada halayak bahwa Sayyidah Aisyah bukan orang sembarangan. Jadi jangan coba-coba lagi menfitnah kepada Sayyidah Aisyah. Sampai di situ. Indah ya Al-Quran itu. Apalagi kalau kita baca keindahannya Sayyidah Aisyah, kehidupannya bersama Rasulullah. Tidak hanya sekedar lari-lari bersama Rasulullah, tidak hanya itu, tapi betapa Sayyidah Aisyah ini bagian perekam perekam ilmu-ilmu yang keluar dari lesannya Rasulullah SAW, sehingga Sayyidah Aisyah ini menjadi gurunya para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Sampun. Gak ada yang tanya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.